tadi bahan satu tadi ada toge atau cabah yang kita rebus baru kita saring 6 kilo. Nah baru ditambah molase sama gula. Molasenya 3 liter dan gulanya 3 kilo, baru kita panaskan, kita saring. Bahan kedua. Nah bahan ketiganya tadi dedak 3 kilo kita rebus juga baru kita saring. Terus bahan keempatnya adalah tepung ikan 3 kilo juga kita rebus kita saring. Nah itu bahan utama sudah, baru kita campur di satu. Nah ini ada bahan tambahnya, ini tadi ada tepung maizena atau tepung jagung. Terus ditambah lagi agarnya kalau dapat agar yang transparan yang putih, jangan agar yang warna biru atau warna merah. Kan? Itu 4 bungkus. Tadi tepung maizena tadi 3 kilo. Nah, ditambah lagi tadi ada gulanya 4 butir. Telurnya 3 butir. Ya kan? Ada bisa ayam kampung, bisa ayam negeri. Jadi jadikan satu, baru diaduk tadi, baru ditambah lagi SP36 atau TSP, itu sebagai batuan fosfatnya, Pak. Gitu. Kalau Bapak biasanya mengandalkan ini karet, saya menggunakan kan, Pak. Nah ini nanti juga gitu, Pak, untuk konsentratnya. Nah ini yang udah selesai semua ini baru dicampur, kan udah panas semua, udah steril semuanya, baru dicampurkan biangnya ini, Pak, atau starternya. Nah starternya ini masih produksi, ini masih belum dijual belikan, tapi siap membantu Bapak Ibu sekalian, tapi nanti paling hanya tambah ongkos kirim gitu. Ini dari LIPI atau BRIN sekarang, Pak. Dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang berubah jadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah nanti akan bekerjasama dengan kita nanti itu. Nah ini untuk 100 gram untuk 100 liter atau 1 liter untuk 100 liter juga. Nah kemarin yang kita pakai yang di mana itu di BPP ya, itu kan menggunakan air. Nah kalau ini menggunakan ini powder atau tepung. Nah kita encerkan juga, baru nanti kita aduk jadi satu, baru kita simpan ke drum yang kapasitasnya 120, kita ambil satu saja nantinya. Nah itu baru fermentasi kurang lebih 21 hari. Nanti makin hari makin hangat, Pak, ini karena prosesnya ini antara bakteri ini, biang ini bakteri-bakteri yang dilemahkan ini. Nanti kalau sudah kena air, nanti udah langsung hidup ini bakterinya. Makanya kalau biasanya kan kita menggunakan talon itu ada baling-balingnya, ada aeratornya. Nah, karena bakterinya hidup, dia perlu oksigen, Pak. Karena beda antara oksigen dengan udara itu beda. Nah, itu nanti baru kita pakai aerator, baru kita peram 21 hari. Nah, didiamkan dulu barang 1 minggu atau 5 sampai 1 minggu, baru nanti Bapak bisa ambil ke sini. Silahkan monggo, nanti hubungi dengan Pak Elianto sebagai penyuluhnya, atau nanti di koordinasi masing-masing atau Pak Darno sebagainya. Nanti ya satu orang bisa 2 literan lah gitu. Karena ini yang kita buat 100 liter, Pak. Nah, begitu. Nah, ini yang untuk yang pupuk organik hayati. Nah gitu kan, kalau pupuk organik itu dari bagian tanaman, sisa tanaman atau binatang itu organik. Nah tapi kalau hayati itu ada mikrobanya atau makhluk hidupnya, Pak. Nanti begitu. Nah, Pak ya, ini satu. Nah ini yang kedua, ini kita membuat namanya PSB, Pak. Nah, ini PSB itu fotosintesis mikrobakteria namanya bahasa ininya, Pak. Nah tadi ada bahan bakunya dari gula ya, dari telur, micin atau MSG sama terasi. Nah nanti kalau di sini perbandingan nanti sudah disampaikan Pak Darno, 1 dibanding 2 dibanding 1, Pak ya. Nah 1 sendok 1 telur tambah 2 sendok MSG ditambah 1 saset terasi. Nah kalau air yang dipakai jangan sekali-sekali Bapak menggunakan air pump, karena air pump ada kaporitnya, nanti akan mematikan bakteri yang ada di sini, Pak. Nah itu kan baru kita isi air 1,5 liter atau satu ini kan segini, Pak ya. Nah kita buatkan rongga udaranya sini, karena nanti kan ini masih ada gasnya, Pak, atau ya ini gas metannya nanti kan. Nah itu supaya ada rongganya, ada. Nah baru Pak kocok itu 1,5 liter kan untuk 1 sendok atau 1,5 sendok lah. Itu kan masukkan, baru diguncang rata. Nanti baru dijemur matahari penuh, Pak. Jadi kalau hujan jangan diteduhkan, pokoknya langsung gini, teman, hati-hati jangan dimaini sama anak-anak kita lah. Itu kan nanti baru udah kocak tiap pagi. Nah nanti kendorkan lagi, Pak, baru jemur. Nanti kalau dikencangkan nanti kan dia ngembang nih, bisa meledak. Tapi kalau kendorkan enggak, Pak, gitu. Tapi udara enggak masuk, gitu, Pak ya. Nah ini makin matahari makin banyak, full itu makin cepat, Pak, dia, Pak.
Nah, nanti kalau Bapak nanti goncang-goncang ini, nanti kalau tadi saya jelaskan, kalau ada bekas yang ada di sini Pak, di nempel di sini, tapi kalau kita goncang luntur berarti itu mikrobanya Pak. Tapi kalau tidak luntur itu lumut, bukan mikroba. Itu. Paham Pak ya? Nah, aplikasinya ini untuk daun karena membantu proses fotosintesis di daun. Karena kalau banyak curah hujannya tinggi itu kan otomatis kan klorofil hijau daun kan terganggu Pak. Nah, ini membantu itu. Tapi kalau panas ya tidak perlu pakai ini Pak sebenarnya. Tapi kalau musim hujan ini dibantu Pak daun-daunnya itu supaya nanti bisa berjalan dengan baik karena dapurnya tanaman itu ada di daun. Jadi semua makanan diolah ke daun, turunkan lagi ke akar, turunkan lagi ke batang, turunkan lagi ke bunga, turunkan lagi jauh untuk daun, turunkan lagi ke buah. Nanti begitu Pak, dapurnya tanaman itu ada di daun, maka dibantu proses ini. Nah, ini bisa ke tanaman, tapi ini banyaknya ke tanah Pak. Karena ini kalau yang POH ini itu istilahnya itu mikrobanya itu nanti pengurai fosfat dan penambat unsur hara N di bawah nitrogen Pak, di bawah. Gitu. Nah, selama ini pupuk tanah Bapak ini kan udah bagus nih, udah banyak unsur haranya, udah subur. Cuman mikroba pengurainya itu Pak yang kurang. Makanya kita coba mengumpulkan mikroba atau makhluk halusnya yang tidak kelihatan kasat mata, tapi mampu mengurai itu Pak. Nanti kalau Bapak membuat sendiri, kalau itu ada semacam tubuh jamur tapi putih itu mesilo, berarti itu jamur antagonis atau melawan sama penyakit. Tapi kalau jamurnya itu hitam itu berarti jamur membawa penyakit Pak. Nah, nanti Bapak nanti bisa aja ngambil di serasa atau siat tanaman yang udah di hutan itu Pak. Nah, Bapak ambil, apalagi Bapak yang udah ada kurat belawan, kurat apa lagi Pak yang di hutan Pak. Nah, kalau yang ada tumbuh kurat di situ Bapak dapat kurat di hutan, Bapak ambil aja barang segenggam 2 genggam Pak, sekantong asli kesek aja. Nanti baru Bapak balik ke rumah, nah, campurkan ke sisa siat tanaman, rumput dan sebagainya itu Bapak peramkan menggunakan EMA11 bisa, E4 juga bisa. Nanti mikroba dari hutan Bapak bawa ke kampung. Nanti lahan sekitar Bapak itu subur lagi. Ada yang ditanyakan Pak? Nah, ini masih ada proses finishing, nanti kita campur di sana. Nah, karena ini bakterinya ini bakteri aktif, nah itu perlu ada aerator Pak, pakai aerator. Jadi kan dia ada gelembung-gelembungnya itu Pak, kan begitu sama dengan ikan hias kan. Jadi perbedaan kemarin yang tepung sama yang cair itu ini. Kalau pakai aerator itu, kalau ini aerator, kalau yang kemarin nggak perlu. Nggak, yang di sana kan main kelupaan makanan Pak, udah pasang gitu. Itu Pak, yang di Pak Iskre kan kemarin. Nah, nanti kira pasang semua Pak. Gitu nanti begitu. Takutnya nanti kan tidak jadi gitu Pak. Nah, itu kemudian sudah kami sampaikan ke Profesor Dokter penemunya. Nah, karena tidak menggunakan alat yang dari dia Pak itu, alat dari dia kan ton macam itu Pak 400 liter. Lumayan, tapi ada baleng-balengnya, ada aerolnya otomatis dia. Itu harganya juga lumayan sampai 5 jutaan Pak. Tapi kita menggunakan yang ini saja. Tapi intinya Bapak bisa laksanakan di rumah. Nanti begitu Pak. Nah, itu nanti diudek juga bisa. Tapi intinya aerolnya ada. Itu aplikasinya ada di buku. Nanti silakan Ibu dari desa nanti diprintkan aja, dibagi Bu. Nanti materi saya bagikan. Nanti lewat Pak Yanto aja lah. Nanti saya kirim pakai BH, nanti baru silakan desa. Ini atau baginya nanti bisa hari ini atau bisa nanti waktu ngambil buku ini bisa dibagikan Pak, jadi biar jelas gitu. Paham ya Bapak Ibu? Itu yang penting itu adalah praktek. Jadi kalau praktek itu kan langsung bisa ingat kan Pak itu gitu. Nah, tinggal aplikasinya bagaimana nanti didampingi Pak Darno sama Pak Elianto, nanti support saya juga gitu. Supaya nanti ini. Nah, untuk organik ini Pak, baik hayati organik itu sebenarnya tidak ada reaksi tanaman nanti akan stres, angus nggak ada Pak, cuman pemborosan. Kalau banyak, itu aja Pak. Jadi makin banyak makin bagus Pak, teman pemborosan Pak. Nah, kalau kimia, Bapak jangan coba-coba, pasti angus kan. Nah, angus dan sebagainya itu malah tanah tambah padat, tambah keras. Nah, kalau ini enggak. Nah, nanti makin hari tanah itu makin bagus Pak, Bapak nyangkulnya lebih nyaman. Nanti begitu Pak, mikrobanya berarti sudah mulai ke yang ada tanah tadi begitu. Dari pupuk yang Pak berikan itu, nah itu kan merusak ke tanah Pak. Tadi kasih ini, mudah-mudahan nanti bisa ini. Gitu. Oke, kalau sekarang ada yang ditanyakan, kalau enggak ada kita mungkin untuk pelatihan ini kita padatkan Pak. Ya kalau bisa 2-3 jam nggak harus 2 hari Pak ya. Nah itu intinya nanti kami tetap mendampingi Pak. Yang lamanya mendampingi ini nih. Nanti Bapak ada masalah baru kami tahu. Pak ini lo ini Pak. Nah pelan Pak ini Pak ya. Nanti Bapak langsung kalau kimia kan hari ini Bapak mengamburkan, Bapak nyemprot, besok udah kelihatan Pak. Minimal paling lama 2 hari 3 hari. Tapi ini lama Pak. Kalau organik sifatnya lama Pak. Dia pelan-pelan saja dia. Nah gitu, jadi jangan sampai terkejut nantinya. Tapi lingkungan keamanan itu terjaga, apalagi itu
apa namanya mikroba itu akan mati Pak. Kalau kimia itu bisa mati. Nah itu Pak ya. Nah, kita pelan-pelan aja, nanti kita dampingi pada saat jadi. Nah nanti udah Bapak melihat hasilnya nanti baru. Nah yuk kita coba lagi buat lagi di kelompok, nanti per kelompok aja nanti begitu Bapak. Nanti kalau ada sisa tanaman dari ini kita buat nanti pupuk yang lain, tapi pupuk organik cair atau pupuk organik hayati, tapi medianya beda, gitu Pak ya. Nah itu nantinya ini gitu, jadi mudah aja Pak. Misalnya kalau hitung analisa itu ya boleh dibilang ya jauh Pak, paling hanya 5% dari pupuk kimia nanti begitu Pak. Nah ini udah dicoba semua sama petani, udah bagus. Ini sudah tahun 2019, kemarin kami buat para printer di kantor, yang ketagihan memang ambil terus Pak, yang nak ambil nggak ada kebagian lagi. Nah ini kita coba lagi, alhamdulillah. Ini desa yang pertama Pak, desa yang pertama Bapak Ibu Semurila, desa Bujumbang ini yang pertama membuat ini. Kalau kemarin Pak Darno ikut keluar Ausang itu dari dinas Pak, itu biayanya. Kalau ini kan dari desa nih. Nah jadi kita syukuri ini yang sudah kami laporkan ke dinas. Desa yang pertama kali membuat pupuk organik hayati adalah desa Bujumbang. Saya sampaikan dengan Pak Distrik Kalmen Pak. Nah itu kan, nah, mudah-mudahan juga kami laporkan langsung ke Bogor, ke Cibinong, karena ini dari sana Pak, gitu. Nah kedepannya kalau mudah-mudahan kalau ini kemarin Pak saya jadi Pak Darno, kalau Pak Darno mau janji buat sendiri, saya kasih gratis ini, gitu kan. Nah tapi kan ini buat, nanti dulu Pak, kalau masih ada sisa, nanti kasih Pak Darno, nah, biar buat di kebun sana Pak. Nanti kita rencana, ya nanti saya kasihkan ini dulu Pak Darno ini kan gitu Pak ya, mungkin itu Pak ya. Nah, nanti terkait masalah pupuk, yang kimia, yang subsidi, termasuk mesin nanti hubungan ke saya Pak. Mudah-mudahan tahun ini kita kasih dulu nanti, dan kedepannya semua yang kelompok lain Pak Elianto nanti dimasukkan juga, walaupun kemarin ada juga proposalnya pelan-pelan Pak, karena ya kalau dapat yang kami kasih semuanya, tapi satu-satu dulu. Insya Allah tahun ini baik Mekar Lestari maupun Lestari dapat Pak yang partisipator. Jadi mudah-mudahan nanti dalam 3 5 kita panggil kantor baru kita serahkan. Mungkin itu ada yang disampaikan Pak, yang didiskusikan lagi. Oke kan? Kalau ada diskusi lagi baru kita langsung beresin Pak, kita tuangkan ke sana semuanya, termasuk yang ini baru selesai. Nah nanti begitu. Mungkin itu Pak Lianto disampaikan. Cukup. Nah ya Pak, ini finishing Pak, kita bawa semua bahan ini. Kalau yang ini sudah jadi. Nah